Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Ling Er, pertama-tama aku akan membawamu untuk mengenal kakak perempuan sebelum mengirimu pulang. Oke. Perhatian Yunche tidak pernah meninggalkan Xia Qingyue. Memegang tangan kecil Ling Er, mereka tiba di sebelah Xia Qingyue. Seperti yang diharapkan, ketika Su Ling Er melihat Xia Qingyue, matanya langsung bersinar, dan dia menjerit lembut. Seperti kakak yang cantik. Dia lebih cantik daripada kakak lain yang pernah aku temui sebelumnya. Tapi mengapa dia terbaring di sini? Apakah dia terluka? Yunche mengangguk. Berjalan di sebelah Xia Qingyue, dia sekali lagi menekan tangannya di dadanya. Tapi dia akan menjadi lebih baik segera. Suhu Xia Qingyue telah berangsur kembali normal. Namun, napasnya masih sangat lemah, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bangun dalam waktu dekat. Sebagai seorang dokter, dia sangat jelas tentang situasi Xia Qingyue saat ini. Setelah mentransfer semua energinya yang mendalam ke tubuhnya sendiri benar-benar tanpa energi spiritual, dan di bawah kondisi penipisan ini, dinginnya es dingin benar-benar masuk. Tubuhnya, termasuk darah, jantung, dan setiap sudut tubuhnya. Tidak hanya vitalitasnya yang terluka, garis meridiannya telah mengalami kerusakan yang sangat besar. Bahkan mungkin bagi seluruh tubuhnya untuk lumpuh karena ini. Apa yang dikatakan Jasmine benar. Jika bukan karena Frozen Cloud Arts dia berkultivasi yang memungkinkan tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan dingin sampai tingkat tertentu, itu sudah pasti kematian untuknya jauh sebelum Yunche bangun kembali saat itu. Dengan tingkat kelemahan tubuhnya saat ini, semua yang Yunche bisa lakukan adalah menggunakan metode yang paling lembut untuk membuyarkan rasa dingin di tubuhnya. Dia tidak berani melakukan gerakan lain. Little Ling Er berjongkok di samping. Kedua tangannya memegang pipinya, saat dia menatap tanpa berkedip pada pandangannya yang berat dan serius. Dia terus menatapnya seperti ini untuk waktu yang sangat lama, seolah-olah dia mencoba memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, tangan Yunche akhirnya meninggalkan dada Xia Qingyue. Dia menghela nafas panjang lega, dan mengangkat tangannya untuk menghapus keringat hangat dari dahinya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa itu Little Ling Er, yang tidak mengganggu dia sepanjang seluruh proses, menatapnya tanpa berpaling. Penampilan yang manis dan terfokus itu tidak bisa membantu tetapi menyebabkan dia tertawa. Kenapa kamu selalu terus menatapku? Karena kakak laki-laki Yunche sangat tampan. Sedikit Ling Er menjawab tanpa ragu-ragu. Tampan. Dipuji oleh seorang gadis muda yang naif dan berbunga yang tidak memiliki kehalusan apapun, Yunche tidak bisa membantu tetapi merasa bangga di dalam hatinya. Dia tertawa riang. Meskipun aku memang sangat tampan, orang-orang yang tampan mungkin tidak semua menjadi orang baik. Ling Er, apakah kamu tidak takut kalau aku orang jahat juga? Aku tidak takut. Ling Er menggelengkan kepalanya, dan dengan tegas berkata, kakak Yunche pasti bukan orang jahat. Mengapa? Karena, Ling Er bahkan tidak berpikir untuk sesaat, dan buru-buru memberikan penjelasan untuk Yunche. Karena, tidak hanya kakak laki-laki Yunche menyelamatkanku, hanya dengan satu lirikan, kau terlihat seperti orang yang sangat baik. Oh, papa mengajari aku untuk tidak mendekati orang asing sejak aku muda, dan sejak aku muda, aku selalu bersembunyi jauh setiap kali melihat orang yang masih hidup. Tapi, itu tidak sama untuk kakak Yunche sama sekali. Ketika aku melihat saudara besar Yunche, aku tidak takut sedikit pun. Dan aku merasa sangat dekat dengan kamu, bahkan lebih dekat daripada saudara sungguhan. Itu seperti, aku sudah mengenal kakak laki-laki Yunche sejak lama. Ketika aku melihat saudara besar Yunche, suasana hati aku juga menjadi sangat bahagia. Sementara dia mengatakan itu, sedikit Ling Er tersenyum, memperlihatkan dua gigi taring seperti mutiara kecil. Yunche tersenyum juga. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia merasakan hal yang sama dengan Ling Er kecil juga.
Hanya dengan diam-diam menatapnya seperti ini, suasana hatinya akan menjadi sangat ceria, seolah-olah dia benar-benar melihat Ling Er-nya kembali ke sisinya. Bahkan kesedihan yang dia dapatkan dari tubuh Xia Qingyue telah berkurang sedikit. Saat ini, Xia Qingyue tidak lagi dalam bahaya kehilangan nyawanya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah memulihkan vitalitasnya sedikit demi sedikit dan diam-diam menunggunya untuk bangun. Setelah dia bangun, masih ada kebutuhan untuk perlahan-lahan memulihkan kekuatannya, dan proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah itu, ia membutuhkan waktu lebih lama untuk mengkondisikan tubuhnya, agar tidak meninggalkan sekuela. Untuk benar-benar memulihkan energinya yang dalam, itu bahkan tidak mungkin dilakukan dalam waktu setahun sekali. Bagus dia ada di depannya. Jika dia tidak di sisinya, dengan keadaan Xia Qingyue saat ini, dia mungkin telah lumpuh seumur hidup. Apakah saudara perempuan cantik yang cantik belum sehat? Kapan dia akan bangun? Little Ling Er memandang ke arah Xia Qingyue, yang tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bangun, dan bertanya dengan cemas. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir di dalam hatinya. Ketika aku tumbuh dewasa, akan sangat bagus jika aku sebagai seorang kakak cantik yang cantik. Jangan khawatir. Dia sudah baik-baik saja, dia hanya perlu beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Yunce berkata dengan nada yang sangat santai. Keadaan Xia Qingyue saat ini stabil, dan pada saat ini, dia tidak berani melakukan sesuatu yang berlebihan juga. Sudah waktunya dia secara resmi mulai mencari tahu apa tempat ini, di mana dewa jahat mengirimnya dan Xia Qingyue, sebenarnya. Dia melihat gadis kecil di depannya yang dia selamatkan, yang menstimulasi kedalaman jiwanya. Hanya berdasarkan nama yang sama dengan Su Ling Er, dan penampilan serupa yang dimilikinya, ditakdirkan bahwa itu dia tidak dapat meninggalkannya sendirian seperti ini. Dia bertanya pada Su Ling Er, "Ling Er, di mana rumahmu? Apakah jauh dari sini? Kenapa orang-orang itu mencoba menangkapmu?" Tangan kecil Ling Er menjauh dari pipinya, dan dia menunjuk ke utara. "Rumahku ada di sana. Itu tidak terlalu jauh dari sini. Awalnya, Papa seharusnya mengajakku main hari ini, tapi ketika kami berjalan, banyak orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Papa mulai berkelahi dengan orang-orang berpakaian hitam, dan mengatakan kepada aku untuk cepat lari. Jadi aku terus berlari, dan setelah berlari cukup jauh, tiba-tiba, ketiga orang jahat itu dari awal muncul dan mengejar aku bersama. Jika kakak tidak selamatkan aku mungkin sudah ditangkap oleh mereka. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada Papa. Tapi karena Papa sangat kuat, dia pasti bisa menghajar semua orang jahat itu." Ketika dia berbicara tentang Papa-nya, mata Ling Er yang kecil dipenuhi dengan pemujaan, dan tidak terlalu khawatir. Terbukti, dia sangat mempercayainya, Papa. Karena berlari untuk waktu yang lama, dan bahkan tersandung pada akhirnya, sepatu kecil Ling Er sudah benar-benar penuh dengan kotoran. Sudut-sudut roknya dikotori oleh sejumlah besar, dan bahkan ada luka memar besar di kaki kecilnya juga. Sebelumnya, Yunce telah khawatir tentang situasi Xia Qingyue sepanjang waktu, dan baru sekarang dia menyadari itu. Seketika, dia merasakan hatinya sakit. Berjalan di sebelah Ling Er, dia mengambil kaki kecilnya yang ramping, dan dengan lembut bertanya, "Ling Er, apakah kamu jatuh dan melukai diri sendiri? Apakah itu menyakitkan?" "Sedikit, tapi itu sudah tidak terlalu menyakitkan lagi." Ketika Yunce mengangkat kaki kecilnya ke atas, rasa sakit jelas melintas melalui ekspresinya. Namun, itu segera diganti dengan senyuman yang bisa menggerakkan hati semua orang. Seolah-olah dia mencoba untuk menghibur Yunce sebagai gantinya. "Ayo, biarkan aku melihatnya. Aku seorang dokter jenius yang sangat luar biasa. Kamu tahu, tidak peduli apapun cedera itu, aku bisa menyembuhkannya dengan baik." Yunce duduk di sebelah Ling Er, dan ketika dia mengatakan itu, dia dengan hati-hati mengeluarkan sepatunya karena dia harus memeriksa apakah pergelangan kakinya terluka. Saat Yunce memegang sepatunya, dia bertanya, "Ling Er,
Bisakah kamu memberitahuku di mana aku berada? Aku datang dari tempat yang sangat jauh. Jadi aku bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Tempat yang sangat jauh. Gadis kecil itu memiliki ekspresi terkejut, tapi kemudian, dia dengan bersemangat berkata, "Tidak heran kakak laki-laki Yunce tidak sedikit pun tua, namun sama luar biasa seperti papa. Kamu dan kakak perempuan cantik ini pasti berasal dari tempat-tempat luar biasa di legenda itu, bukan? Papa memberitahuku, di tempat-tempat luar biasa itu, ada banyak orang yang sangat luar biasa, dan ada orang-orang yang bahkan lebih luar biasa daripada papa." Oh iya, aku hampir lupa menjawab pertanyaan kakak besar Yunce. Ling Er mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan. "Rumahku disebut Grand Wake Clan. Dan itu berada di bawah gunung tertinggi di sana. Gunung itu disebut Grand Wake Mountain." "Kakak Yunce, pernahkah kamu mendengar tentang gunung itu? Papa memberitahu aku bahwa itu gunung rumah kami sangat terkenal di benua Cloud Azur, kamu tahu?" Tentu saja aku telah mendengarnya." Yunce mengangguk dan tersenyum. "Tuanku pernah mengatakan kepadaku, Gunung Grand Wake adalah gunung Divine, dan merupakan salah satu dari 13 gunung Divine. Ada periode waktu ketika aku rindu untuk melihatnya. Aku tidak menyangka kalau tempat ini, sebenarnya." Suara Yunce tiba-tiba melambat, dan kemudian, itu benar-benar terjebak dalam bukunya Roat. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar, dan bahkan pupilnya telah sangat menyusut untuk sesaat. Suaranya mulai bergetar. "Grand Wake Mountain. Azure Cloud, Azure Cloud, Azure Cloud Continent? Maksudmu, tempat ini adalah benua Cloud Azure?" "Itu benar. Tempat ini jelas Azure Cloud Continent." Reaksi aneh Yunce yang tiba-tiba menyebabkan Ling Er merasa bingung. Yunce benar-benar tercengang di tempat. Pikirannya dalam keadaan kacau, dan hanya setelah beberapa saat, apakah dia akhirnya menenangkan keadaan pikirannya. Azure Cloud Continent, tempat yang telah disegel di dalam ingatannya, tempat di mana dia pernah tinggal di kehidupan masa lalunya, tempat di mana hidupnya berakhir. Tempat di mana dia pikir itu tidak mungkin lagi untuk muncul lagi dalam hidupnya, dan berpikir nasibnya dengan tempat ini selamanya telah terputus saat itu juga. Di Blue Wind Empire, dia pernah mencoba untuk menanyakan informasi tentang benua Cloud Azure. Namun, pada dasarnya tidak ada yang tahu tentang nama Azure Cloud Continent. Dan Azure Cloud Continent bahkan tidak disebutkan di salah satu dari berbagai catatan. Oleh karena itu, ia tahu bahwa itu Azure Cloud Continent dan Sky mendalam benua milik dua dunia yang sama sekali berbeda. Dan pada dasarnya tidak ada semacam persimpangan di antara mereka. Sejak saat itu, dia selamanya menyimpannya dalam ingatannya. Dan, di benua mendalam langit, itu adalah tempat yang hanya dia ketahui. Dia benar-benar tidak mengharapkan itu, tempat yang dikirim oleh Evil God kepadanya. Sebenarnya ada di sini. Semangat Phoenix pernah berkata, ia memiliki 3 kehidupan. Memang, dia benar-benar memiliki 3 kehidupan. Di masa hidupnya yang pertama, ia dibesarkan di klan Angin Biru benua Xiao Clan of Sky Continent. Ketika ia berusia 16 tahun, pada hari pernikahannya dengan Xia Qingyue, ia diracun hingga mati oleh Xiao Yulong, dan hidupnya berakhir di sana. Di masa hidupnya yang kedua, dia lahir di benua Cloud Azure, dan dijemput oleh Medical Saint. Dia menghabiskan setengah hidupnya dengan mempelajari teknik medis, menyelamatkan yang sakit dan membantu yang terluka. Dia kemudian menghabiskan separuh hidupnya dengan hati penuh kebencian, membantai banyak orang. Dan ketika dia berumur 27 tahun, dia dipaksa keluar dari Cloudes Enclave dan mati. Dalam kehidupannya yang ketiga, dia membawa semua kenangannya dalam kehidupannya yang pertama dan kedua, dan terbangun di mayat hidup pertamanya. Pengetahuannya mengatakan kepadanya bahwa itu pengalamannya sendiri sangat aneh dan mengejutkan, sampai-sampai mereka bisa mengejutkan dunia. Dia pernah menduga bahwa itu segala sesuatu tentang benua Cloud Azure sebenarnya hanya mimpi juga. Jika tidak, bagaimana dia akan terbangun di tubuhnya sendiri yang seharusnya mati setidaknya 27 tahun yang lalu?
Ada kemungkinan untuk segalanya di dunia ini untuk diserahkan, namun hanya waktu yang tidak dapat dikembalikan. Jika seumur hidupnya di Azure Cloud Continent bukanlah mimpi, maka tidak termasuk setiap kemungkinan lain, berdasarkan waktu, setidaknya 27 tahun dikembalikan. Namun, saat ini, nama Azure Cloud Continent sekali lagi muncul di dunianya. Dan itu memberitahunya dengan suara menggelegar. Segala sesuatu tentang benua Cloud Azure bukanlah mimpi sama sekali. Dan itu tidak mungkin untuk itu menjadi mimpi. Kakak Yunche, apa yang terjadi padamu? Ekspresimu terlihat sangat aneh. Oh, Su Ling'er berteriak kesakitan. Sepertinya, ketika Yunche hilang dalam keadaan linglung, dia secara tidak sengaja menekan memar di pergelangan kakinya. Yunche kembali sadar, dan buru-buru memegang kaki kecilnya dengan hati-hati, dengan lembut melepas kaus kakinya. Tidak apa. Aku baru saja memikirkan beberapa hal sebelumnya. Apakah aku menyakiti kamu? Benar, Ling'er, dapatkah kamu memberitahu aku, negara mana kami sekarang? Gunung Grand Wake terletak di Subwake, sebuah negara yang terletak paling jauh ke timur di Azure Cloud Continent. Yunche sangat jelas tahu dari titik ini, dia hanya ingin menggunakan jawaban gadis ini untuk membuat konfirmasi yang lebih jelas bahwa itu dia memang kembali ke benua Cloud Azure. Tentu saja, itu adalah negara Subwake. Ling'er menjawab dengan jelas. Lalu, tahun apa ini tahun ini? Tahun mendalam Azure Cloud 1999. Ling'er berkata tanpa berpikir, menjawab dengan penuh keyakinan. Gerakan Yunche langsung berhenti. Tahun mendalam 1999 Azure Cloud? Ketika dia melompat dari Cloud Enclave, itu jelas merupakan tahun ajaib Azure Cloud 2014, dan sekarang, waktu telah berlalu 1,5 tahun sejak itu, waktu di sini seharusnya menjadi tahun mendalam Azure Cloud 2015. Jika waktu benar-benar telah kembali sekitar 27 tahun, maka tahun ini seharusnya menjadi Azure Cloud 1987 tahun mendalam. Mengapa tahun mendalam 1999 Azure Cloud? Pada hari tahun ajaib 1999 Azure Cloud, dia masih berada di benua Cloud Azure, dan baru saja mencapai 12 tahun. Su Ling'er 2 tahun lebih muda darinya, dan baru mencapai usia 10 tahun. Saat itu, mereka belum bertemu, dan dia selalu mengikuti tuannya ke tempat yang berbeda, belajar teknik medis yang lebih rumit saat menguji semua ramuan di bumi. Pada saat yang sama, dia baru saja menemukan keberadaan Sky Poison Pearl. Mungkinkah tempat Lord Jahat mengatakan dia akan mengirimnya ke hanya mimpi yang dia ciptakan? Setelah semua, jiwa residu Dewa Iblis membacakan ingatannya, dan akan percaya bahwa ini adalah tempat yang paling diinginkannya. Pikirannya sekali lagi dalam keadaan kacau, dan gerakan dengan tangannya menjadi lambat juga. Di kaki Ling'er, kaus kaki kotor itu akhirnya dilepas. Di kakinya yang selembut susu, 2 titik bekas luka berwarna hazel adalah eye-catching yang tak terbandingkan. Seluruh tubuh Yunche sekali lagi bergetar, seolah-olah dia dilanda kejam oleh petir. Bekas luka ini, itu pada posisi yang sama, sebagai milik Ling'er. Bentuk yang sama, ukuran yang sama, warna yang sama, bekas luka yang sama persis. Dalam pikirannya, bayangan dia pertama kali melihat bekas luka ini muncul. Saat itu, Ling'er mengatakan kepadanya, "Ini digigit oleh bulu salju kecil yang sangat lucu ketika aku berumur 7 tahun. Tapi, itu tidak bisa disalahkan, karena aku adalah orang yang secara tidak sengaja menginjak ekornya. Oh iya, cerpelai salju kecil itu disebut Ling Ling, kami bahkan menjadi sahabat yang sangat baik." Setelah itu, dia telah menggunakan sejenis krim medis yang dia campur sendiri dan benar-benar menghilangkan bekas luka dengan mengaplikasikannya di kakinya, memungkinkan kakinya untuk sekali lagi kembali menjadi sempurna seperti batu giok putih. Melihat Yunche tiba-tiba melihat bekas luka di kakinya dalam keadaan linglung, Ling'er kecil mengedipkan matanya, dan berkata dengan riang, "Ini digigit oleh bulu salju kecil yang sangat lucu ketika aku berumur 7 tahun. Tapi,
Itu tidak bisa disalahkan, karena aku adalah orang yang secara tidak sengaja menginjak ekornya. Oh iya, cerpelai salju kecil itu disebut Ling Ling, kami bahkan menjadi sahabat yang sangat baik. Yunce perlahan mengangkat matanya dan menatap kosong pada gadis kecil yang memiliki senyum menawan, saat penglihatannya mulai berputar. Apa yang terjadi? Mengapa pikiranmu berfluktuasi begitu keras? Jasmine tiba-tiba bertanya. Dia merasa bahwa itu pikiran Yunce berada dalam tingkat gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dia bahkan dapat dengan jelas mendengar bunyi keras, badump, yang keras dari detak jantung Yunce. Azure Cloud Continent, tahun mendalam 1999, 10 tahun. Su Ling'er, bekas luka, nama yang sama, corak yang sama, dan gaya bicara yang persis sama. Semua ini berkelok-kelok dalam pikiran Yunce dengan kacau, menyebabkan rohnya bergetar dengan sangat keras. Ini karena semua yang terjadi menunjuk pada satu kemungkinan. Tanpa peduli apakah dia akan menakut-nakuti gadis itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengangkat pakaian dan pakaian dalamnya. Di ujung atas lutut kanannya yang halus, ia melihat dua tanda lahir kecil berwarna merah berdampingan. Ling'er, kamu Ling'er, kamu Ling'er, kamu Ling'er, kamu Ling'er. Begitu ia melihat dua tanda lahir tersebut, penghalang emosional terakhir Yunce benar-benar runtuh. Darah di tubuhnya menggelegak, bintang emas memenuhi penglihatannya, dan dia hampir pingsan di tempat. Hal-hal di lubuk terdalam dari pikiran dan rohnya mulai bergerak dengan keras. Kesedihan, kepahitan, rasa sakit, kesedihan. Semua perasaan ini bergoyang ke depan, dan matanya langsung berkabut karena air mata. Saat emosinya hancur, dia tiba-tiba memeluk gadis itu, dan memegangnya dengan kuat, seolah dia memeluk seluruh dunianya. Gadis itu, yang benar-benar tidak menyadari gelombang emosi yang mengamuk di hati Yunce, dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Yun dan perubahan hati. Namun, karena pelukan Yunce yang tiba-tiba ketat, untuk beberapa alasan, dia sama sekali tidak merasakan penolakan sama sekali. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lemah, "Big Brother Yunce, itu menyakitkan, kamu memelukku terlalu erat, Saat ini, setiap kata gadis ini seperti musik surgawi dari mimpinya kepadanya. Setiap aspek dari dirinya terkait erat dengan semangat dan garis hidupnya. Mendengar suaranya, Yunce mengendurkan lengannya dengan ketakutan, kemudian tumbuh takut bahwa ini akan membuatnya takut, dan buru-buru melepaskan lengannya. Tapi tangannya masih dengan ringan berada di pundaknya yang kurus. Seakan dia takut jika dia tidak memeluknya, dia akan menghilang tepat di depannya. Dia adalah Ling'er, My Ling'er. Lalu, semua ini, memang mimpi yang dibawa oleh dewa jahat? Sebuah dreamscape tidak apa-apa. Selama aku dapat melihat Ling'er aku lagi, bahkan jika itu adalah mimpi, aku bersedia untuk tetap tertidur selamanya. Big Brother Yunce, mengapa kamu menangis tiba-tiba? Hati gadis itu dipenuhi dengan kebingungan, tetapi melihat noda air mata di wajah Yunce, matanya penuh dengan belas kasihan. Dia mengulurkan tangan, membalas tatapannya, dan dengan ringan menghapus air mata di wajahnya. Dia pasti tidak tahu betapa sangat berharga setiap mata air Yunce, dan bahwa itu mereka telah memancar untuknya. Aku baik-baik saja. Hanya, beberapa pasir masuk ke mataku. Yunce menggelengkan kepalanya dan memberi alasan kikuk saat dia mencoba menahan air matanya kembali. Di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat menyebabkan pikirannya tidak terkendali begitu menyeluruh adalah Su Ling'er. Meskipun semua yang ada dalam kesadarannya sekarang hanyalah ilusi. Su Ling'er tidak pernah bisa benar-benar muncul di depan matanya lagi, karena Ling'ernya mati dalam pelukannya saat itu, dan dia secara pribadi menguburnya di dalam hutan bambu itu. Apakah itu sangat sakit? Aku akan membantu meledakkan mata Big Brother Yunce, oke? Suatu kali, ketika aku masih sangat muda, beberapa pasir masuk ke dalam mata aku. Tapi setelah ibu meniup mata aku benar-benar baik-baik saja. Saat gadis itu berbicara, bibirnya yang merah muda dan lembut mengerut.
Su Ling'er di depannya begitu polos dan tidak terpengaruh, begitu riang dan tanpa khawatir, dan matanya begitu cerah dan jernih. Ya, saat ini dia masih berada di bawah perawatan dan memanjakan kerabat dekatnya. Dia belum mengalami perubahan besar, dan masih tidak mengerti apa kesedihan itu, apa permusuhannya, apa rasa sakitnya. Su Ling'er dalam ingatannya, dengan ekspresi yang begitu lama tertekan dan terpisah dalam dirinya mata, menyebabkan jantungnya dipenuhi dengan rasa sakit seperti jarum setiap kali dia memikirkannya. Tidak apa-apa, pasir sudah hilang. Lihat, aku baik-baik saja. Yunce dengan tegas berkedip padanya, dan mulutnya membentuk senyuman yang sangat hangat. Apa yang paling penting sekarang, adalah luka di kaki Ling'er. Semuanya akan baik-baik saja dalam sekejap, dan itu tidak akan sakit sama sekali. Yunce sekali lagi menutupi tangannya di atas kaki gadis itu yang memar. Ditemani oleh energi mendalam yang hangat, kekuatan pemurnian Sky Poison Pearl dengan lembut memasuki memar dan perlahan-lahan memberinya nutrisi. Kemudian, dia mengambil botol obat dan dengan hati-hati mengoleskan salep pada betisnya, mata kaki. Dia lalu menukarnya dengan kaki satunya, dan menerapkan salep pada dua bekas luka simetris di sana. Dalam seluruh proses, tindakan Yunce sangat ringan, seolah-olah dia menyentuh boneka kristal yang indah dan lemah. Dengan keahlian medis Yunce, luka kecil ini bahkan tidak bisa cedera, tetapi agar Su Ling'er tidak merasakan sedikitpun rasa sakit, dia menggunakan semua untuk memfokuskan pikirannya. Upaya yang sungguh-sungguh terkonsentrasi di dalam setiap gerakannya. Setelah seluruh proses, ia tampak lebih lelah daripada seorang pasien menjelang kematian. Namun, dia dengan senang hati menderita karenanya. Bahkan tidak sampai seperempat jam, memar di pergelangan kaki dan betis Su Ling'er secara ajaib lenyap sepenuhnya. Bahkan bekas luka di kakinya juga sudah berkurang banyak. Paling banyak 3 hari, itu juga akan hilang sama sekali. Su Ling'er menggelengkan kakinya sedikit, dan kemudian berteriak kaget, "Wah, itu tidak sakit lagi. Tidak sedikit pun. Big Brother Yunce, kamu benar-benar terlalu mengagumkan." Gadis itu menatap matanya dengan pandangan penuh bintang-bintang bersinar cemerlang. Kekaguman yang dia rasakan untuk Yunce telah meningkat tajam dalam jumlah yang besar. Yunce menggunakan energinya untuk mengusir kotoran di sepatu dan kaus kaki Su Ling'er. Kemudian, dia dengan hati-hati mengembalikannya ke kaki Su Ling'er. Su Ling'er tidak melawan, dia juga tidak menolak. Dia bahkan tidak merasa malu sama sekali. Di dalam hatinya, ada semacam kebahagiaan yang hangat dan semacam perasaan aneh yang dia tidak bisa katakan dengan keras. Bahkan dia sendiri, tidak mengerti mengapa itu terjadi. Masih tertinggal. Ling'er, di mana kamu? Masih tertinggal. Tiba-tiba, teriakan cemas terdengar di kejauhan. Dan apa yang diteriakan, adalah nama Su Ling'er yang mengejutkan. Yunce mendengarnya sebelum Su Ling'er. Dengan denting alisnya, pandangannya menyapu, dan melihat seorang pria parubaya tergesa-gesa berlari. Dia panik, rambutnya acak-acakan, dan pakaian di tubuhnya agak usang. Namun, ada semacam perasaan kelas atas yang tenang dan kuat yang bisa ditangkap dengan sikapnya. Dia, ayah Su Ling'er? Langkah kaki pria parubaya itu secepat kilat, dan dia melakukan perjalanan dalam waktu singkat. Setelah mendengar suaranya, mata Su Ling'er bersinar ketika dia berbicara dengan penuh semangat. "Papa, itu suara Papa." Dia berdiri tiba-tiba, dan berlari ke arah pria parubaya itu. Namun, setelah menjalankan lari beberapa langkah, dia berbalik dan menatap Yunce, dan berhenti lagi. Berdiri di tempat sebelumnya, dia memberi isyarat pada pria parubaya. "Papa, aku di sini, aku di sini." Ling'er. Pria parubaya menjadi sangat gembira, dan bergegas dengan kecepatan tercepatnya. Dia menggenggam bahu Su Ling'er sekaligus, dan berbicara dengan nada yang sangat cemas. "Terima kasih Lord, terima kasih Lord." "Ling'er, mengapa kamu berlari ke tempat yang jauh seperti itu? Apakah kamu terluka di mana saja? Apakah ada yang mencoba menculikmu?" "Papa santai,
Meskipun ada orang-orang jahat, tapi Big Brother Yun Ce menyelamatkanku. Big Brother Yun Ce benar-benar menakjubkan. Tidak hanya dia memukul orang-orang jahat itu sekaligus, dia juga membuat tempat aku jatuh dan menyakiti diri sendiri tidak sakit sama sekali. Jantung sepenuh hati pria parubaya itu sepenuhnya prihatin tentang keselamatan Su Ling'er. Dan ketika dia melihatnya, semua perhatiannya bahkan lebih terfokus pada dirinya. Dia baru saja menyadari keberadaan Yun Ce. Dia melangkah maju, dan berkata dengan rasa terima kasih yang besar, "Adik laki-laki ini, terima kasih telah menyelamatkan putriku, Su ini benar-benar sangat berterima kasih." Dengan tulang arogan Yun Ce, apalagi pria parubaya, bahkan jika itu adalah orang tua yang sangat dihormati, dia biasanya hanya akan berurusan dengan mereka dengan wajah lurus. Tetapi yang ada di depan matanya adalah ayah Su Ling'er, yang merupakan masalah yang sangat berbeda. Dia buru-buru menyapa kembali, "Su senior terlalu sopan. Ling'er baik dan manis, siapapun akan datang menyelamatkannya jika mereka melihatnya. Junior ini juga hanya sekedar meminjamkan tangan." Dari kulit pria parubaya, apa yang dilihat Yun Ce adalah perhatian mendalam dan perhatian untuk Su Ling'er. Setidaknya, cinta kebapaannya terhadap Su Ling'er tidak sedikit pun tidak murni. Kesopanan Yun Ce memberi kesan pria parubaya yang sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, "Untuk menerima pujian seperti itu dari adik kecil di sini, gadis kecilku di sini pasti senang." Pada saat ini, dia memperhatikan Xia Qingyue yang berbaring di sana tanpa suara. Meskipun dia hanya diam-diam berbaring di sana, masih ada kecantikan seperti Dewi yang akan mendorong seseorang menjadi ekstasi. Itu pria parubaya pergi kosong sebentar, lalu segera pulih dan bertanya, "Adik laki-laki, apakah ini temanmu?" Melihat dari kulitnya, apakah dia dihantui oleh penyakit parah? Yun Ce mengangguk, "Ini istriku." Tubuhnya telah terpengaruh oleh dingin, dan vitalitasnya telah terluka parah. Mungkin dia akan tetap tidak sadarkan diri untuk waktu yang sangat lama. Jadi begitulah, pria parubaya itu mengangguk, dan di dalam hatinya dia berseru, "Pria itu tampan sekali, wanita itu seindah Dewi, apa pasangan yang tampan?" Latar belakang mereka jelas tidak biasa. Terutama wanita ini, bagaimana bisa keluarga normal membangkitkan gadis seperti Dewi? Usia pria ini hanya terlihat 17 atau 18 tahun, namun aura energinya yang mendalam telah mencapai spirit real mendalam. Dia seharusnya menjadi murid atau bahkan pewaris sekte tingkat atas. Seperti yang dia pikirkan sampai di sini, pria parubaya berbicara, "Adik kecil, kamu seharusnya berasal dari tempat asing, kan? Apakah kamu saat ini memiliki tempat tinggal? Jika kamu tidak mau, bagaimana kalau tinggal selama beberapa hari di Grand Wake Clan? Itu juga akan memungkinkan Su ini mengucapkan terima kasih." Bagian dalam hati Yun Ce bergerak. Dia melirik Xia Qingyue yang tidak sadar, lalu melirik Su Ling'er lagi, dan berkata, "Junior ini memang membutuhkan tempat penyelesaian untuk mengobati luka istriku. Jika itu terjadi, maka junior ini akan dengan senang hati menerima keramah tamahan senior." "Haha, jangan adik kecil begitu sederhana. Bandingkan dengan kebaikan besar kamu menyelamatkan putriku, ini tidak dianggap terlalu banyak." Pria parubaya itu mulai tertawa hangat. "Oh iya, nama belakang seseorang adalah Su, dengan nama Heng Shan. Ayo, adik Yun. Big Brother Yun Ce akan pulang bersama kami? Itu luar biasa hebatnya, itu hebat." Su Ling'er sangat bersemangat sampai melompat. Penampilan yang sangat membahagiakan itu membuat Su Hengshan merasa agak tidak dapat dijelaskan. Dia membuat senyum yang memanjakan. Tidak hanya saudara kecil Yun sebagai dermawan kami, dia juga adalah tamu kami sekarang. Kamu harus belajar sopan santun, berteriak dan berteriak seperti ini tidak membuat kamu menjadi gadis yang baik, oke? Papa benar-benar nagih. Big Brother Yun Ce adalah orang yang paling baik, dia tidak akan mengeluh tentang aku. Saat dia berbicara, Su Ling'er berlari dan meraih tangan Yun Ce dan berkata sambil menyeringai, "Big Brother Yun Ce, kamu berjanji untuk pulang ke rumah bersama kami, kamu tidak bisa kabur setengah jalan, oke?" "Baik."
Yun Ce mengulurkan tangannya mendorong ujung kecil Su Ling'er dengan senyuman samar. Dia benar-benar ingin tahu persis jenis keluarga apa Su Ling'er lahir dan dibesarkan. Su Hengshan merasa agak bingung sejenak. Menghitung dari waktu, Ling'er dan Little Brother Yun paling banyak bertemu selama setengah jam. Bagaimana mereka menjadi begitu dekat? Selain itu, melihat cara Ling'er, dia, yang biasanya tidak suka bertemu dengan orang asing, sangat menyukai Little Brother Yun. Sungguh penasaran. Yun Ce membawa Xia Qingyue, mengikuti di belakang Su Hengshan, dan berjalan menuju Grand Wake Clan yang dibesarkan Su Ling'er. Dalam perjalanan, Yun Ce berbicara dengan Su Hengshan. Dia memastikan sekali lagi dari tempat ini memang Azure Cloud Continent dari mulut Su Hengshan sendiri, dan tahun itu sebenarnya tahun 1999. Ketika Su Hengshan bertanya kepada mereka dari mana mereka berasal, dia menjawab tanpa berpikir bahwa itu dia dan Xia Qingyue meninggalkan sekte mereka untuk mengalami dunia luar. Tetapi belum lama ini, mereka mengalami perjumpaan sial dengan binatang buas yang ganas, dan Xia Qingyue kehilangan kesadaran dari cedera berat. Selama masa lalunya, Yun Ce sudah yakin Su Ling'er memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Meskipun dia biasanya mengenakan pakaian paling sederhana untuk mencuci pakaiannya, memandikannya, memperbaiki pakaiannya, memasak, meminum obatnya, membumbui obatnya dan merawatnya. Dia melakukan segalanya dengan lebih terampil daripada bagaimana seorang gadis dari latar belakang keluarga biasa akan melakukan. Tetapi keagungan dan keagungan instingnya bukanlah sesuatu yang bisa dibangkitkan keluarga biasa. Dia hanya menemukan percakapannya dengan Su Hengshan, bahwa itu Su Hengshan adalah seorang sekte-sekte yang ada di Grand Wake Clan. Dan Su Ling'er, tepatnya adalah putri dari Grand Wake Clan. Di sebelah timur sungai Subwake Country, Grand Wake Clan tanpa ragu adalah sekte nomor 1, juga kekuatan terbesar. Status mereka mirip dengan cabang Xiao sekte New Moon City, dan mereka mengandalkan Gunung Grand Wake karena sumber daya alam dan mineralnya yang luar biasa banyak. Dari perkiraan aura energi Su Hengshan yang mendalam dan pertemuan dengan 3 pria berkulit hitam sebelumnya, tingkat kekuatan Grand Wake Clan ini harus lebih tinggi daripada cabang Xiao sekte New Moon dengan 1 atau 2 tingkat. Tapi itu benar-benar tidak di tingkat-tingkat 4 mayor sekte. Namun, bahkan di timur Grand Wake River, Grand Wake Clan masih memiliki musuh, Blackwood Stronghold. Sebagai guru sekte, Su Hengshan memiliki martabat dan kekuatan sekte-sekte, tetapi ia memiliki kepribadian yang lebih berbudaya dan halus. Ketika dia menghadapi seorang junior, dia tidak menunjukkan kebanggaan penguasa sekte nomor 1 timur sungai. Tidak sedikit kebohongan atau reservasi tergantung di wajahnya saat dia menunjukkan penghargaan dan terima kasih untuk Yun Ce. Jika dia tidak mendengarnya dari mulutnya sendiri, Yun Ce bahkan tidak akan percaya bahwa itu dia adalah sekte-sekte sama sekali. Memiliki ayah seperti itu, tidak mengherankan jika Su Ling'er dibesarkan untuk menjadi sangat jujur dan elegan. Dia ingin belajar tentang hal-hal tentang Su Ling'er sebanyak mungkin. Ketika dia bertanya kepada bapak putri duo mengapa mereka akan menghadapi agresi semacam itu, Su Hengshan menghela nafas panjang. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Mereka semua hanyalah dendam sekte. Jika aku mengatakannya, kita hanya akan dipermainkan, saudara kecil Yun. Kecuali aku tidak berpikir bahwa itu mereka akan mengambil tindakan terhadap Ling'er. Perilaku menghina semacam ini benar-benar tidak termaafkan. Yun Ce bergumam sendiri dan berkata, Su senior, maafkan junior ini karena terlalu banyak bicara. Kamu dan Su Ling'er baru saja keluar bersama untuk bersenang-senang sebentar, tetapi mengalami penyergapan yang jelas dihitung. Sudah jelas bahwa itu seseorang mengungkap keberadaan kamu dan Su Ling'er. Su Hengshan menghela nafas. Bagaimana aku bisa tidak tahu tentang semua ini? Hanya saja aku benar-benar tidak ingin mencurigai siapapun di pihak aku. Grand Wake Clan jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan Yun Ce. Setidaknya, ukuran klan ini jauh lebih besar daripada sekte cabang Xiao sekte yang pernah dia tuju. Untuk klan seukuran ini, setidaknya akan ada beberapa puluh ribu murid. Big Brother Yun Ce, lihat, ini rumah aku. Itu tidak besar.
Gunung besar ini di belakang kita juga rumah kita. Saat mereka mendekati pintu masuk utama Grand Wake Clan, Su Ling'er dengan senang hati dan dengan bangga memperkenalkan segalanya kepada Yunce. Alis Su Hengshan terus-menerus kencang dan pikirannya ditempati sepanjang jalan. Tetapi Su Ling'er benar-benar terlalu cuek mengingat dia hampir mengalami bencana besar. Senyum yang naif dan menggemaskan terus-menerus menggantung di wajahnya seolah dia sudah melupakan semua kejadian sebelum ini. Melihat senyumannya yang seperti peri, garis pandang Yunce terus-menerus bingung dan linglung. Ling'er, betapa indahnya itu jika kamu bisa menjadi riang ini tanpa khawatir seluruh hidup kamu. Ayah! Ling'er, kamu sudah kembali. Seorang laki-laki muda yang baru berusia 20 tahun menyambut mereka dari jauh dan dengan emosional berteriak. Aku mendengar desas-desus bahwa itu kalian menemui penyergapan dari Blackwood Stronghold. Melihat kalian tanpa masalah itu luar biasa. Ayah, Ling'er, kalian berdua tidak sakit kan? Tidak masalah, hanya sedikit ketakutan dan untungnya saudara kecil ini membantu. Su Hengshan mengangguk dan memperkenalkan Yunce. Adik Yun, ini anakku, Su Haoran. Aku berumur 46 tahun ini dan hanya memiliki sepasang putra dan putri seperti ini. Bahkan mengatakan hal semacam itu sedikit memalukan. Hehe, Haoran, ini adalah little brother Yunce. Jika dia tidak menyelamatkan Ling'er, Ling'er mungkin telah ditangkap oleh bajingan dari Blackwood Stronghold. Istri little brother Yun menderita beberapa luka ringan dan membutuhkan bantuan kami selama beberapa hari. Kamu harus berterima kasih dan merawat mereka untuk ayahmu. Apa? Orang Blackwood Stronghold mengambil tindakan terhadap Ling'er? Itu lebih rendah dari rendah. Benar-benar tidak berperasaan. Seluruh wajah Su Haoran dipenuhi dengan kemarahan dan dia menangkupkan tangannya ke arah Yunce. Brother Yun, terima kasih telah menyelamatkan Ling'er. Ketika dia berbicara ke titik ini, dia melirik ke arah Xia Qingyue yang dibawa oleh Yunce dalam pelukannya. Tiba-tiba, tatapannya benar-benar terpaku dan tidak dapat bergerak lagi. Wajahnya menjadi mesum dan bodoh seperti dia telah kehilangan jiwanya tiba-tiba. Yunce tetap tenang dan terkumpul, dan memeluk Xia Qingyue lebih dekat ke dadanya untuk menyembunyikan wajahnya jauh dari pandangan Su Haoran. Lalu dengan lembut tersenyum, hanya butuh sedikit usaha. Saudara Haoran terlalu sopan. Kakak laki-laki. Su Ling'er yang berdiri di samping Yunce dengan kasar berteriak pada Su Haoran dengan suara tanpa emosi dan wajahnya yang gembira. Ini terasa sedikit aneh bagi Yunce karena dia jelas merasakan Su Ling'er tidak dekat dengan kakaknya. Sepertinya hampir ada sedikit keterasingan. Dan pandangan Su Haoran ini terhadap Xia Qingyue juga membuatnya sangat tidak nyaman. Su Haoran baru saja mengingat kembali pikirannya dan setengah merendahkan kepalanya dan dengan ekspresi tidak wajar. Dia berkata, Ayah, klan sudah tahu masalah tentang kamu disergap. Paman kedua dan keenam berada di ruang konferensi yang menunggumu. Su Hengshan mengangguk, aku akan pergi. Haoran, kau pergi dan atur tempat tinggal untuk little brother Yun dan istrinya. Oh, siapkan mereka di paviliun naga percing. Dia berbalik dan berkata kepada Yunce, saudara kecil Yun, ada beberapa hal yang harus aku hadiri, permisi. Aku mohon maaf. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu anak aku. Tolong jangan terlalu sopan. Ling'er, datang dan ikuti papa. Su Hengshan membawa Su Ling'er dan pergi dengan cepat. Su Ling'er melihat ke belakang sekali waktu. Fakta bahwa itu dia tidak ingin meninggalkan Yunce yang tertulis di seluruh wajahnya. Di bawah bimbingan Su Haoran, Yunce membawa Xia Qingyue ke paviliun Perok Naga yang Su Hengshan sebutkan dan dengan lembut menempatkan Xia Qingyue di satu-satunya ranjang besar di sana. Suasana Grand Wake Mountain sangat luar biasa karena ini adalah salah satu dari 12 gunung divine di benua Cloud Azur. Ada banyak obat roh dan batu roh di dalam pegunungan. Sumber daya yang kaya melahirkan Grand Wake Clan yang kuat. Ruang yang Su Hengshan pribadi yang ditunjuk untuk Yunce sangat mewah. Nama, Paviliun Perok Naga, tidak ada gunanya. Di atas semua jenis dekorasi kayu keras merah, patung dalam segala bentuk dan bentuk menggambarkan naga terbang 5 cakar megah.
Tempat ini harus di mana Grand Wake Clan menerima tamu paling terhormat mereka. Ini menunjukkan betapa bersyukurnya Su Hengshan terhadap Yunce karena telah menyelamatkan Su Ling'er. Saudara Yun dan wanita ini, suami dan istri. Itu benar. Yunce mengangguk. Kemudian, dia melihat sedikit kecemburuan di dalam mata Su Haoran. Hehe. Su Haoran memaksakan senyum dan berkata, "Saudara Yun benar-benar beruntung benar-benar dikawinkan dengan mempelai cantik seperti peri." Oh, Saudara Yun tidak memiliki bakat alami juga. Kamu benar-benar melangkah ke spirit real mendalam, tidak buruk. Kata-kata dari Su Haoran ini berisi nada arogan dari orang yang bicara kuat kepada yang lemah. Dia memuji bakat alami Yunce, tetapi sikapnya sebenarnya bangga dan menyendiri. Dia berumur 20 tahun ini, dan kekuatannya yang mendalam sudah berada di level keempat dari roh real mendalam. Dia berada di tingkat puncak dalam generasi muda di sebelah timur sungai. Hanya membandingkan kekuatan yang mendalam, dia lebih kuat dari Yunce yang hanya pada tingkat pertama roh real mendalam. Tapi itu kekuatan yang sangat mendalam. Saudara Haoran secara salah memuji. Yunce berbicara tanpa berpikir. Kecuali, Saudara Yun, bukan berarti aku mengkritik kamu. Meskipun bakat alami kamu tidak buruk, kamu keluar begitu saja untuk mengalami dunia bersama dengan istri kamu. Kamu hanya membuat terlalu banyak masalah untuk diri sendiri. Di dunia ini, ada manusia orang Y dengan bakat alami yang lebih baik dari kamu. Kesombongan, rasa puas diri, dan ketidaktahuan bukanlah hal yang baik. Sebelum kamu memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga kamu dengan baik, lebih baik tidak melakukan seperti yang kamu inginkan. Jika tidak, ketika kamu menghadapi bencana yang sebenarnya dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga kamu, merusak kehidupan istri kamu yang seperti peri akan sangat mengerikan. Ketika Su Haoran berbicara, dia mengintip ke Xia Qingyue dari waktu ke waktu. Setiap kali dia melirik ke arahnya, jari-jarinya akan sedikit gemetar. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat gadis secantik Xia Qingyue. Lebih jauh lagi, dia tidak pernah bisa membayangkan ada kemungkinan seorang gadis menjadi cantik sampai tingkat seperti itu. Bahkan ada beberapa kali ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kendali untuk menjatuhkan Yunce, dan kemudian menikmati keindahan tidur ini bagaimanapun dia suka. Yunce samar-samar tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Brother Haoran, atas pengingat kamu. Aku akan mengingatnya." Su Haoran mengulurkan tangan kanannya dan mengalami kesulitan untuk membuat gerakan. Wanita ini sedang koma dan tidak bangun. Sepertinya cederanya tidak ringan. Aku kebetulan memiliki beberapa keahlian medis. Biarkan aku memeriksa sedikit, lalu ambil obat roh, dan dia akan segera bangun. Setelah selesai berbicara, Su Haoran dengan santainya berjalan ke depan dan mendekati tempat tidur Xia Qingyue. Yunce maju selangkah dan menghalangi jalan Su Haoran dengan tenang dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu, aku tidak bisa memastikan kondisi istri aku. Tidak perlu bagi Saudara Haoran untuk merasa terganggu. Terima kasih Brother Haoran, atas sambutan hangat kamu. Aku tidak akan membuang-buang waktu kamu lagi. Kamu boleh pergi." Ekspresi Su Haoran berubah dan dia tidak punya alasan untuk tinggal lagi. Dia menatap Yunce sedikit dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahu para pembantu aku di luar kapan saja." Setelah Yunce melihat Su Haoran pergi, dia menutup pintu kamarnya dengan erat. Dia dengan dingin tersenyum dan bergumam, "Dia berani bernafsu setelah istriku. Kamu bisa memikirkan semua yang kamu inginkan, tetapi jika kamu memikirkan hal lain, bahkan jika kamu saudara Ling'er, aku tidak akan bersikap mudah pada kamu." Xia Qingyue tidur nyenyak, dan tidak tahu bahwa itu dia sudah datang ke dunia lain. Yunce terus dekat dan dijaga di sisinya. Setiap 8 jam, dia akan memeriksa vitalitas batinnya, dan melihat bahwa itu energi internalnya menjadi semakin tenang, yang akhirnya membuat pikirannya tenang. "Jasmine, apakah kamu memiliki cara untuk membantunya pulih sedikit lebih cepat?" tanya Yunce. Meskipun kondisi Xia Qingyue untuk sementara stabil,
luka di pembuluh darahnya yang terlalu parah. Untuk sepenuhnya mengembalikan Xia Qingyue akan membutuhkan waktu lama bahkan untuknya. Dia dan Xia Qingyue hanya bisa tinggal di sini selama sehari. Setelah kembali ke Heaven Basin Secret Realm, mereka bisa tinggal maksimal setengah hari. Ketika mereka meninggalkan realm surga Basin Secret, orang-orang dari Frozen Cloud Asgard tidak akan pernah membiarkan Yunce melihatnya lagi. Yunce percaya bahwa itu mereka tidak akan dapat sepenuhnya memulihkan Xia Qingyue jika dia dibawa kembali ke Frozen Cloud Asgard. Tentu saja. Yunce hanya dengan santai bertanya, tapi dia tidak berpikir Jasmine akan menjawab dengan pasti. Itu adalah hal yang kamu temukan dengannya, Kaisar membangkitkan hati lotus. Efektivitas bunga lotus ini jauh lebih besar dari yang dapat kamu bayangkan. Setelah menggunakan Sky Poison Pearl untuk menyempurnakan inti dari Emperor Awakening Heart Lotus, jika kamu memberikannya kepadanya setelah itu, seluruh tubuhnya akan pulih sebentar lagi dan kekuatannya yang dalam akan melangkah ke Sky Realm mendalam segera, di Blue Wind milikmu Empire. Dia akan dianggap sebagai orang pertama di bawah usia 20 untuk masuk ke dalam Sky Realm mendalam. Hanya, premis segalanya adalah bahwa itu kamu akan bersedia. Benarkah? Pikiran Yunce bergetar, dan berdiri sambil berteriak. Apakah dia bisa melakukan terobosan adalah hal sekunder. Jika Emperor Awakening Heart Lotus bisa membuatnya pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, lalu mengapa aku tidak mau? Kamu harus memikirkannya dengan jelas. Jasmine memperingatkan, The Emperor Awakening Heart Lotus yang dianggap sebagai objek suci dalam Blue Wind Empire kamu tidak berlebihan sama sekali. Setelah menggunakan Emperor Awakening Heart Lotus ini, objek dengan level yang sama mungkin tidak muncul di Blue Wind Empire selama 1000 tahun berikutnya. Dengan kata lain, jika kamu menggunakan Emperor Awakening Heart Lotus ini padanya, maka itu sama denganmu selamanya kehilangan kesempatan yang sangat besar. Selanjutnya, kamu memiliki semua jenis garis darah binatang divine dan seni dewa primordial dalam tubuh kamu. Setiap kali kekuatan kamu yang mendalam naik satu tingkat, peningkatan kekuatan kamu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Jika kamu menggunakan Kaisar Kebangkitan Hati Lotus pada diri kamu sendiri, kenaikan kekuatan itu akan membawa jauh melampaui dia. Di mataku, jika kau benar-benar menyerah, itu akan menjadi langkah bodoh dan boros. Yunce mundur 2 langkah. Kemudian, dengan pikiran, dia sudah menangkupkan kaisar besar yang membangkitkan teratai jantung di antara kedua tangannya. Meskipun Emperor Awakening Heart Lotus telah terkena udara, itu terbungkus di bawah aura kuat dari Sky Mendalam Pearl, jadi esensinya tidak bocor sama sekali. Dia mengatakan tanpa ragu sedikit pun, meningkatkan kekuatan tentu saja penting, tetapi dia adalah istri aku yang sah. Pemulihannya sejauh ini jauh lebih penting daripada meningkatkan kekuatanku sendiri. Jika orang yang terbaring di depanku adalah kamu, aku akan memilihmu sama saja. Jasmine awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah mendengar ini dari Yunce, dia tiba-tiba terdiam dan tidak mengatakan kata lain untuk beberapa waktu. The Emperor Awakening Heart Lotus dengan cepat terbungkus oleh lampu hijau yang Sky Poison Pearl dipancarkan. Semua esensi yang terkandung itu dengan cepat disempurnakan. Serpihan bubuk biru dan merah lembut melayang turun, dan akhirnya mendarat di telapak tangan Yunce. Yang tersisa adalah manik bulat seukuran mata naga yang memancarkan cahaya biru samar. Aroma yang memabukkan menyerang lubang hidungnya. Setelah Yunce dengan lembut menghembuskan nafas, dia segera merasakan seluruh tubuhnya rileks, dan bahkan peredaran darahnya sedikit melambat sedikit. Sebagai sebuah eksistensi yang berada pada level objek suci, Kaisar Kebangkitan Hati Lotus sangat berharga, tetapi kesulitan menyempurnakan ini juga sangat tinggi juga. Jika berada di tangan orang lain, mempertahankan sepertiga dari efektivitas penuhnya adalah batasnya. Namun, di tangan Yunce, dia bisa dengan sempurna melakukan apa yang tidak mungkin dipercaya orang lain, 100% efektivitas. Oleh karena itu, efek dari Emperor Awakening Heart Pellet di tangan Yunce ini jauh lebih kuat dari apa yang tercatat. Mungkin 2 atau 3 kali, bahkan mungkin lebih.
Catatan telah menunjukkan bahwa itu satu pelet akan memungkinkan seseorang pada tahap awal bumi real mendalam untuk menerobos masuk ke dalam real mendalam. Tetapi yang di tangan Yunce, bahkan dia sendiri tidak tahu apa tingkat kekuatan yang besar Xia Qingyue akan meningkatkan hingga setelah dia bangun. Hanya dengan mencium harumnya, seluruh tubuh seseorang akan merasa seolah-olah telah dibaptis. Sangat tidak mungkin membayangkan jenis transformasi apa yang akan dihasilkan jika dikonsumsi. Daya tariknya adalah sesuatu yang semua praktisi yang mendalam bahkan para ahli lansia yang memiliki pengalaman hebat tidak akan mampu menolaknya. Yunce diam-diam melihatnya, tapi ekspresinya tak terduga biasa. Dia bahkan tidak memiliki sedikit keraguan. Jika bukan karena Xia Qingyue menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah mati sejak lama. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mau menyelamatkannya? Dia bergerak maju dan dengan lembut membuka bibir halus Xia Qingyue. Kemudian, dia menempatkan Emperor Awakening Heart Pellet yang dapat menyebabkan seluruh Blue Wind Empire bergetar di dalam mulutnya. Dengan dorongan lembut energi yang sangat besar, dia membimbingnya ke tubuhnya. Jasmine tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Mendering, bahkan tanpa perlu Yunce dengan kekuatannya yang mendalam sebagai katalis, Kaisar Kebangkitan Pelet Kebakaran praktis langsung memasuki tubuhnya. Tubuh Xia Qingyue bersemi dengan lapisan kemilau putih bulan yang indah. Lapisan cahaya ini sangat lembut dan tidak memiliki jejak energi kekerasan. Dalam kebanyakan situasi, pelet obat yang mengandung banyak kekuatan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbaiki dan prosedurnya akan penuh dengan bahaya. Ketika tertelan, itu biasanya meledak seperti api di dalam tubuh. Jika tidak dikontrol dan disempurnakan dengan baik, nyala api ini akan cukup untuk membahayakan seluruh tubuh, atau bahkan bisa berakibat fatal. Namun, ketika Emperor Awakening Heart Pellet ini memasuki tubuh, kekuatan yang dikandungnya sama ringannya dengan riak. Perlahan dan lembut, itu menyebar ke setiap bagian tubuh dan memberikan semua kekuatan yang terkandung pada Xia Qingyue. Di bawah kemilau bulan putih, pernapasan Xia Qingyue menjadi lebih santai. Yunce dengan cepat dan senang menemukan bahwa itu semua meridiannya, yang rusak oleh dingin, adalah penyembuhan ajaib dengan cepat. Sirkulasi darahnya juga cepat tenang juga. Kemudian, sedikit kemerahan mulai muncul di wajah putih bersihnya. Setelah itu, di bawah tatapan hati Yunce, dia perlahan membuka matanya. Sejak saat Xia Qingyue mengambil Emperor Awakening Heart Pellet ketika dia bangun, hanya butuh waktu 1/8 jam. Efek ajaib dari Emperor Awakening Heart Pellet membuat Yunce merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Di mana? Apakah ini? Xia Qingyue melihat sekeliling dengan bingung. Dengan ekspresi berkabut, dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Menurut ingatannya, mereka masih dalam kegelapan dan dinginnya makhluk di Great Basin Surga. Dia merasakan sumber kekuatan lembut di dalam tubuhnya dan lapisan kekuatan hangat terus mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Jangan bangun. Yunce segera mengulurkan tangan, menekan bahu ke bawah, dan dengan lembut berkata, "Ini adalah tempat yang sangat aman, jangan khawatir, kamu tidak bermimpi. Kami sudah melarikan diri. Aku sudah baik-baik saja, dan kamu juga akan lebih baik segera." Kemudian, dia memberikan laporan sederhana tentang peristiwa yang telah terjadi pada Xia Qingyue, tentang semua yang terjadi setelah melarikan diri dari binatang raksasa di cekungan surgawi untuk tiba di tempat ini. Tetapi versinya tentang peristiwa itu memiliki sedikit penyimpangan dari apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan kepada Xia Qingyue bahwa itu dia secara tidak sengaja menemukan harta benda di dalam perut besar di Heaven Basin dan telah melarikan diri ke sini. Dia tidak memberitahu Xia Qingyue bahwa itu tempat ini sebenarnya adalah dunia fantasi. Saat Yunce memberikan penjelasannya, Emperor Awakening Heart Pellet masih terus melepaskan kekuatannya dalam tubuh Xia Qingyue, memulihkan kekuatan awalnya yang benar-benar kelelahan dengan kecepatan yang mengagumkan. Dengan kecepatan ini, mungkin dalam waktu kurang dari 2 jam, tubuhnya dan kekuatannya yang dalam akan pulih sepenuhnya. "Kamu memberi aku." Kaisar membangkitkan hati Lotus. Setelah merasakan kekuatan hangat dalam tubuhnya,
Itu adalah satu-satunya kemungkinan bahwa itu Xia Qingyue bisa memikirkan. Aku masih sedikit khawatir sebelumnya. Untungnya, itu seperti apa yang kamu katakan, kekuatan obatnya sangat hangat. Tidak ada risiko sama sekali. Yunce berkata dengan sedikit tersenyum. Tapi, tidak ada tapi. Yunce menginterupsi kata-katanya dan dengan ringan menjabat tangannya. Lalu dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya yang halus. Demi menyelamatkan hidupku, kamu rela melepaskan milikmu sendiri. Mengapa Emperor Awakening Heart Lotus itu penting? Selain itu, kami adalah pasangan yang sudah menikah. Kami tidak perlu membedakan diri secara terpisah. Tiba-tiba, hati Xia Qingyue, yang tangannya digenggam erat oleh Yunce, sedikit gemetar. Dia tidak sadar ingin berjuang tangannya bebas. Tetapi mereka dipegang teguh oleh Yunce. Dia terus berjuang beberapa kali, tetapi dia kalah karena ketidakberdayanya. Dia hanya bisa membiarkannya memegang tangannya, dan detak jantungnya meningkat secara bertahap. Meskipun dia diam-diam menggunakan Frozen Heart Arts, dia tidak mampu menekannya. Keduanya telah menikah untuk waktu yang lama, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka berpegangan tangan bersama sehingga ambigu. Tangan Xia Qingyue sangat dingin dan lembut, mereka lembut seperti batu giok lunak, begitu lembut sehingga mereka tampak tanpa tulang. Setelah Yunce memeluknya, dia tidak mau melepaskannya. Keduanya tetap diam selama beberapa waktu dan keduanya takut berbicara, karena takut melanggar suasana khusus ini. Ketukan-ketukan, jejak yang anggun mendekat dari luar, dan kemudian ketukan terdengar. Tidak ingin melepaskan tangan Xia Qingyue, Yunce bertanya, "Siapa itu?" "Big Brother Yunce, apakah kamu di dalam?" "Itu Ling Er." Suara berjiwa Su Ling Er yang tampak seperti burung bulbul bergema. Yunce segera membuka pintu, dan melihat Su Ling Er, yang berubah menjadi sifon berwarna hijau, dengan apik berdiri di luar. Ketika dia melihat Yunce, dia dengan senang tersenyum, "Big Brother Yunce." Ling Er. Setelah melihat wajah kecil Su Ling Er yang halus, Yunce dipenuhi kehangatan dan sukacita. Perasaan gembira yang melanda kedalaman jiwanya adalah sukacita yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Hanya dengan tenang melihat Ling Er, dia merasa hidupnya sudah sempurna. Dia tidak tahu bahwa itu ketika Su Ling Er melihatnya. Dia memiliki perubahan emosi yang sama seperti yang dia lakukan. Yunce memilikinya karena dia dan Su Ling Er terikat oleh kehidupan masa lalu mereka. Sejauh yang dikatakan Su Ling Er, itu hanyalah perasaan sederhana, sukacita sederhana dan perasaan dekat, tanpa alasan atau alasan lain. Dia berkata, "Heh, Big Brother Yunce, ayah mengatakan kepada aku untuk memberitahu kamu bahwa itu saat senja. Akan ada banyak orang yang datang ke klan dan beberapa hal buruk akan terjadi. Ketika saatnya tiba, Big Brother Yunce harus menutup pintu kamarnya dengan rapat dan tidak boleh pergi karena alasan apapun." "Oh." Alis Yunce bergerak sedikit. Kemudian, dia mengangguk dan menjawab dengan sedikit tersenyum. "Oke, aku mengerti." Kemudian, "Big Brother Yunce, aku akan kembali sekarang. Kamu dan kakak perempuan yang cantik harus beristirahat dengan baik." Su Ling Er berkata sambil tersenyum. Dia mundur sedikit, tetapi tidak segera pergi. Sepasang mata berlian cair menempel ke Yunce untuk sementara dan memiliki ekspresi yang tidak tahan untuk pergi. "Ah, mengapa kamu harus pergi begitu cepat? Aku masih ingin berbicara dengan Su Ling Er untuk sementara." Su Ling Er cemberut dan berkata, "Ayah berkata bahwa itu kalian seharusnya melakukan perjalanan jauh, dan harus lelah. Selain itu, kakak perempuan yang cantik itu sakit dan perlu istirahat juga. Jadi dia mengatakan kepada aku untuk segera pergi setelah aku menyampaikan informasi, sehingga aku tidak akan mengganggu kamu. Big Brother Yunce, ketika kakak perempuan yang cantik bangun, bisakah kau bermain denganku?" "Oh, ada lagi." Kakak laki-laki Yunce datang dari tempat yang sangat jauh. Aku ingin mendengarkan Big Brother Yunce bercerita tentang tempat itu dari jauh. Su Ling Er masih naif dan riang dengan senyuman.
Itu membuat Yunce merasakan sukacita yang memusingkan begitu boros yang Yunce rasakan seolah-olah dia berada dalam mimpi. Dia dengan lembut tersenyum, lalu perlahan dan hati-hati mengangguk. Oke, ketika saatnya tiba, aku akan bermain dengan Su Ling Er pasti dan aku akan menceritakan banyak kisah kepada Su Ling. Ini sebuah kesepakatan. Hehe. Su Ling Er memiringkan kepalanya lalu lari dengan gembira seperti Oriole yang dibebaskan. Setelah menutup pintu kamarnya, ekspresi Yunce dengan cepat berubah parah. Akan ada sekelompok orang yang akan datang di malam hari? Hal buruk macam apa yang akan terjadi? Mungkinkah? Di atas tempat tidur, mata Xia Qingyue tertutup rapat dan berada dalam keadaan meditasi. Dia dengan tenang menyerap dan menuntun kekuatan Emperor Awakening Heart Pellet, kecuali panca inderanya benar-benar tidak sepenuhnya disegel. Dia mendengar seluruh percakapan yang Yunce miliki dengan Su Ling Er. Batas waktu mereka di tempat ini hanya 24 jam. Dia secara alami tidak dapat menghabiskan setiap detik dengan Ling Er. Tetapi pada saat ini, Xia Qingyue pasti membutuhkan seseorang untuk menjaga sisinya dan Grand Wake Clan tidak benar-benar tempat yang mereka anggap tenang dan stabil. Selain itu, ada Su Haoran yang memendam niat jahat, jadi dia benar-benar tidak ingin meninggalkan sisi Xia Qingyue. Yunce, pernahkah kamu di sini sebelumnya? Jasmine tiba-tiba berkata, tidak, aku belum. Lalu kenapa kamu bersikap spesial terhadap gadis kecil itu? Kamu baru saja bertemu dengannya hari ini, tetapi ketika kamu melihat dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya sebelumnya, reaksi emosional kamu menjadi luar biasa. Apa yang terjadi di sini? Kata Jasmine dengan nada serius. Meskipun, gadis kecil itu, yang keluar dari mulut gadis kecil lainnya agak aneh. Yunce mengangkat kepalanya dan dengan ringan berkata, itu, benar-benar rahasia yang tak terkatakan. Jasmine? Sepanjang sore, Yunce selalu menjaga sisi Xia Qingyue saat Xia Qingyue berbaring di sana tanpa bergerak. Kemilau putih bulan di sampingnya tidak pernah pudar, dan lapisan cahaya ini secara ajaib mengisolasi aura kekuatan mendalam Xia Qingyue, menghambat Yunce untuk mencari tahu keadaan kekuatannya yang mendalam. Tapi ini juga bagus, jika Emperor Awakening Heart Pellet benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan legenda, maka mungkin Xia Qingyue akan mampu menembus Realm Sky Realm. Jika aura kekuatan yang sangat dalam menerobos kaget Grand Wake Clan, maka itu mungkin menarik perhatian yang tidak perlu sebagai gantinya. Langit sedikit demi sedikit mulai redup dan sudah malam. Pada saat ini, suara desakan langkah kaki tiba-tiba bergema dari luar, seolah-olah banyak orang bergegas ke suatu tempat sekarang. Suara langkah kaki berlanjut untuk waktu yang lama sampai suara gemuruh yang tidak teratur dan abnormal mulai memancar dari jauh. Dengan kemampuan pendengaran Yunce, dia samar-samar mendengar suara tawa dan teguran marah dari waktu ke waktu. Yunce melirik keadaan Xia Qingyue, dan kemudian berjalan ke jendela. Dia dengan hati-hati membuka celah di jendela dan melihat ke arah tempat asal suara itu. Sudah ada banyak orang berkumpul sampai penuh di depan aula konferensi Grand Wake Clan. Di satu sisi adalah para pemimpin Grand Wake Clan dan sekelompok murid yang dipimpin oleh Su Hengshan, yang memiliki sepasang mata marah. Di seberang mereka berdiri sekelompok 300 orang berkulit hitam. Di bawah pengawalan para pria berkulit hitam itu ada lebih dari 10 orang setengah baya mengenakan pakaian yang berbeda. Ada juga sesepuh dengan kesombongan, yang duduk di kursi rotan yang sepertinya datang entah dari mana. Matanya setengah tertutup dan dia tak terkendali seperti dewa tua dengan sikap bangga yang tidak membuat orang lain di matanya. Su Hengyue, aku selalu menghormati kamu sebagai saudara kedua aku. Meskipun kamu telah menentang aku ketika kami berjuang untuk posisi klan master di masa lalu, aku masih menaruh masalah ini di belakang aku dan tidak pernah menyebutkannya. Beberapa tahun terakhir ini, sumber daya klan semuanya diprioritaskan untuk kamu. Aku dapat memahami bahwa itu kamu menginginkan harta leluhur kita yang terlambat juga. Tetapi kamu benar-benar tanpa ragu berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold dan membuat gerakan ambisius ini. Bagaimana kamu bisa menghadapi ayah almarhum kami? Bagaimana kamu bisa menghadapi nenek moyang Grand Wake Clan kami?
Wajah Su Hengshan dipenuhi kemarahan dan tatapannya beralih ke orang lain. Dan kamu, Li Yunji, ketika kamu bertemu dengan azab tertentu saat itu dan hidup kamu tergantung pada seutas benang, siapa yang menyelamatkan kamu? Dan siapa yang memberi kamu lebih dari 10 tahun damai? Apakah ini caramu membalas kebaikan ayahku dan kebaikan Grand Wake klanku? Pria parubaya, Li Yunji, yang ditunjukkan oleh Su Hengshan mengambil langkah mundur sedikit dan ekspresi tidak wajar melintas di wajahnya. Tapi dia segera menjawab dengan mendengus dingin. Kebaikan-kebaikan klan Master akan selalu disimpan dalam hatiku. Itu juga karena kebaikan hati klan Master yang terlambat. Sehingga aku tidak tahan melihat Grand Wake klan hancur di tangan kamu. Mengundurkan diri sebagai klan-klan dan menyerahkan kunci harta karun. Jika bukan karena tingkah laku keras kepala kamu, Grand Wake Clan sudah memiliki ahli yang sangat kuat sejak lama. Grand Wake Clan akan melompat menjadi sekte puncak. Dan bukan yang benar-benar tidak berbuah seperti sekarang. Hehe, semua yang Yunji katakan adalah benar. Su Hengyue berkata sambil tertawa, ayah kami yang terlambat menyerahkan posisi klan master kepadamu, benar-benar kesalahan terbesar dalam hidupnya. Jika kamu menyerahkan kunci harta karun lebih cepat dan berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold, semua yang ada di sebelah timur sungai akan menjadi milik kita sejak lama. Ketegaranmu hanya membebani seluruh Grand Wake Clan. Dia melihat ke arah sesepuh yang duduk di sana dan tersenyum muram. Bahkan para tetua yang tidak pernah mempertanyakanmu tentang menjadi klan guru tidak bisa diam dan menontonmu lagi. Hanya dengan patuh menyerahkan posisi klan master. Bersenang-senang dan hanya menjadi orang tua yang mengajar. Posisi klan master sama sekali tidak cocok untuk kamu. Banyak omong kosong. Su Hengshan dengan marah tertawa, perilaku Blackwood Stronghold selalu tercela. Mereka memiliki reputasi yang sangat buruk di luar dan juga selalu didambakan sumber daya Grand Wake Mountain kami. Jika kami berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold, kami akan bekerja dengan harimau dan menghancurkan ratusan reputasi bersih Grand Wake klan kami selama bertahun-tahun. Adapun harta klan kami, nenek moyang kami yang terlambat jelas menjelaskan bahwa itu kami hanya bisa mengeluarkannya ketika bakat yang sangat menakjubkan, yang mampu mengejutkan dunia, muncul di klan kami. Jika tidak, kami akan dengan sembrono menyia-nyiakannya dan dengan sia-sia menghancurkan kesempatan terbesar klan. Jika aku mengeluarkannya sekarang, itu akan menjadi aib yang nyata terhadap nenek moyang kita. Kata-kata klan Master Su terlalu keras untuk didengarkan. Seorang pria parubaya dengan warna hitam perlahan berjalan ke depan. Blackwood Stronghold kami benar-benar dan tulus ingin bekerja sama dengan Grand Wake Clan. Kamu memberi aku obat dan batu mulia, dan aku akan memberi kamu senjata divine. Ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagai perbandingan, pengetahuan dan wawasan saudara Heng Yue jauh lebih kuat daripada milik kamu. Tidak mengherankan jika Grand Wake Clan kamu mengalami stagnasi dan menjadi tak bernyawa selama beberapa tahun terakhir ini. Heimu Kingya. Kemarahan Su Hengshan diarahkan pada pria berpakaian hitam yang baru saja berbicara. Kamu sedikit tercela manusia. Aku masih belum membalas kamu mengenai masalah yang kamu maksud untuk menangkap putri aku pagi ini. Namun kamu masih memiliki keberanian untuk secara pribadi datang sendiri. Sebagai tuan kuat dari Blackwood Stronghold yang perkasa, kamu secara tidak terduga membiarkan murid-murid kamu mengambil tindakan terhadap seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Apakah kamu benar-benar layak mendapatkan gelar kamu sebagai Hold Master dari Blackwood Stronghold? Heimu Kingya tidak sedikit kesal ketika dikutuk dalam kemarahan oleh Su Hengshan. Klan Master Su adalah kesalahpahaman. Master tahan ini hanya ingin mengundang putri kamu sebagai tamu yang sangat penting. Kata, merebut, tidak terlalu tepat. Benarkah? Su Hengshan mengepalkan kedua tinjunya. Dia bukan orang yang mudah marah, tetapi orang-orang dari Blackwood Stronghold yang mengambil tindakan terhadap Su Ling'er menyentuh garis bawah absolutnya. Dia dengan dingin berkata, Heimu Kingya, aku tahu bagaimana kamu. Jika kamu tidak memberi aku penjelasan setelah kami menyelesaikan masalah klan kami hari ini, maka jangan berpikir untuk meninggalkan hidup. Heimu Kingya menyeringai dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun saat dia mundur 2 langkah.
Kedua tangannya di atas dadanya dalam posisi bersantai. Itu benar, dia di sini untuk secara pasif menyaksikan pertempuran besar di dalam klan. Tidak peduli apa hasilnya, itu semua menguntungkan. Elder yang terus duduk tegak di tempat, membuka matanya dan tanpa berkata-kata berkata, "Heng Shan, aku tidak peduli siapa yang berhasil posisi klan master. Aku tidak akan membuat masalah bagi kamu jika kamu tidak bersedia untuk berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold. Tetapi kunci kekayaan terbesar klan harus diambil hari ini." Pidato dari tetua senior Grand Wake Klan secara alami mengandung pengaruh luar biasa. Ekspresi Su Hengshan tiba-tiba berubah dan kemudian tanpa ragu berkata, "Sangat tidak mungkin." Suasana di tempat kejadian menjadi semakin tegang. Murid Grand Wake Klan semua bergegas, karena semakin banyak orang yang mengisi tempat kejadian. Jika mereka hanya menghadapi Blackwood Stronghold, mereka bisa dengan suara bulat menghadapi mereka. Tetapi Blackwood Stronghold memiliki sikap penonton. Kedua belah pihak yang memiliki permusuhan bersama adalah semua orang dari klan Grand Wake. Hanya, sisi lain adalah orang yang telah pergi belum lama ini, yang kemudian memasuki Blackwood Stronghold. Dari percakapan intens antara kedua belah pihak, Yun Ce akhirnya mengerti segalanya. Di wilayah timur Sungai Subwake, Grand Wake Clan dan Blackwood Stronghold adalah dua sekte yang paling kuat. Di belakang Grand Wake Clan adalah Grand Wake Mountain, obat-obatan, serta mineral dan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya. Blackwood Stronghold terletak di Blackwood Mountain Range dan memiliki sejumlah besar batu logam dan aneh sebagai sumber daya mereka. Sumber daya alam dari dua sekte benar-benar saling melengkapi, dan Blackwood Stronghold selalu ingin berkolaborasi dengan Grand Wake Clan berkali-kali untuk tujuan berbagi sumber daya mereka. Tetapi tindakan Blackwood Stronghold itu tercela dan mereka juga memiliki reputasi yang mengerikan. Meskipun para tetua dari Grand Wake Clan ingin berkolaborasi dengan mereka untuk sebagian besar, para Clan Masters berturut-turut semua tidak sependapat. Sampai generasi Su Hengshan, Blackwood Stronghold, yang awalnya lebih dari setengah tingkat lebih rendah, tiba-tiba mengalami perkembangan eksplosif, dan diam-diam mencapai titik di mana mereka bisa bertarung bahkan dengan Grand Wake Clan. Ini juga membuat para tetua ingin mendukung Blackwood Stronghold. Orang-orang yang mendukung memerintah Sungai Timur dengan kekuatan saat ini, meningkat hingga titik di mana itu telah melebihi lebih dari setengah, dan secara bertahap meningkatkan tekanan pada Su Hengshan setiap hari. Tapi ini bukan alasan utama konfrontasi hari ini. Alasan sebenarnya adalah barang yang ditinggalkan nenek moyang Grand Wake Clan, harta mistis klan. Dari tempat yang disebut, Tanah Suci Perbatasan Selatan, seorang elder dari Grand Wake Clan memperoleh harta berharga, dikabarkan berada di Objek Suci, Kelas.